bagian dari pupuk organik padat yang melalui proses fermentasi. Proses fermentasi tentu membutuhkan bakteri. Di sini kita akan menggunakan larutan M4 sebagai bioaktivator yang menghasilkan bakteri. Bagi kita yang mempunyai hobi atau suka bercocok tanam atau berprofesi sebagai seorang petani, pupuk merupakan bagian utama yang sangat penting pada saat bercocok tanam. Kita akan mudah memperoleh pupuk ketika kita membeli di toko-toko pertanian atau sebagainya. Akan tetapi akan lebih mudah dan efektif apabila kita membuat pupuk kompos sendiri. Terlebih di situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita berada di rumah saja. Maka dari itu saya akan mengajak teman-teman untuk membuat pupuk kompos dari bahan dasar limbah-limbah padat. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama di sini saya menggunakan ember latex sebagai wadah untuk menampung pupuk komposnya nanti. Di sini embernya sudah dilubangi. Lalu yang berikutnya ada tanah bakar atau tanah sisa. Lalu berikutnya ini adalah larutan gula atau molase. Di sini saya menggunakan larutan gula merah. Teman-teman juga bisa menggunakan larutan gula putih. Ini nanti berfungsi sebagai sumber energi bagi bakteri nanti. Lalu di sini ada air. Lalu di sini ada bioaktivatornya yaitu M4. Lalu di sini ini merupakan bahan dasar utamanya. Yang pertama ini sampah anorganik dari sisa-sisa makanan yang sudah busuk seperti ada tongkol jagung, pisang, mangga. Lalu bahan dasar yang kedua yaitu sampah anorganik. Di sini saya menggunakan kardus telur. Nah, di sini akan lebih baik untuk mempercepat proses fermentasinya. Lebih baik teman-teman mencacah bahan-bahan yang digunakan agar mempercepat proses fermentasinya. Langkah pertama, kita mengambil sedikit tanah bakar atau tanah sisa ini. Di sini saya menyarankan teman-teman menggunakan sarung tangan, tapi di sini saya menggunakan plastik. Kita mengambil tanah bakar ini atau tanah sisa ini secukupnya, lalu kita tuangkan ke wadah. Lalu berikutnya kita memasukkan bahan dasar utamanya tadi yaitu sampah organik dan sampah anorganik tadi. Di sini ada tongkol jagung, kulit pisang, dan sisa-sisa sayur. Lalu langkah berikutnya kita memasukkan sampah anorganiknya. Lalu langkah berikutnya kita memasukkan air gula atau molase tadi. Lalu berikutnya kita mencampurkan terlebih dahulu bioaktivator ini atau larutan M4 ini ke air yang sudah kita sediakan. Di sini takarannya saya menggunakan botolnya 4 kali tutup botol. Lalu kita masukkan larutan ini ke dalam embernya. Gunanya ini untuk mempercepat proses fermentasinya. Lalu selanjutnya tanah bakar.
atau tanah sisa tadi. Oke, sudah proses pembuatan pupuk sudah. Sekarang kita tinggal menunggu kurang lebih 1 bulan untuk memperoleh pupuk kompos yang siap digunakan. Jangan lupa kita menggunakan penutup untuk mempercepat proses fermentasinya. Demikian proses pembuatan pupuk kompos dari bahan dasar limbah rumah tangga. Sekian dan terima kasih. Sebagai penutup, berikut manfaat dari pupuk kompos.